Culture nyariin ya, saya ada di sini teman-teman. Itu adalah visi, misi dan juga values dari KAC. Dan aku mau tahu apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, tolong angkat tangannya. Wih ada hai, halo 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 halo. Coba tolong teman-teman semua yang dekat, coba tolong samperin, kenalan siapa namanya. Sekaligus teman-teman boleh saling fellowship. Tanya halo dari mana, tanya tinggal di mana, kuliah di mana, kerja di mana, hai apa kabar, siapa namanya, what's your name. It's so glad to see you here as a family in Christ. And I believe that the one that I just know that blow that said. Okay, wow, haleluya. Selamat datang. Teman-teman boleh ngobrol dulu loh, sebentar loh, nggak apa-apa loh. Tanya, hai apa kabar, kamu di mana, tahu Casey dari mana. Sorry namanya siapa ya? Cherry? Cherry, selamat datang Cherry. God bless you. Kamu? Citra. Cherry, Citra, Cherry, Citra, Cherry dan Citra. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang baru hadir lagi. Kamu siapa namanya? Bukan. Yang di belakang. Sela. Hai Sela, selamat datang. Sebelahnya aku udah pernah. Aven. Ya Sela dan Aven sama datang ya teman-teman semua ya. Hopefully teman-teman enjoy suasana rusuh kayak begini ya teman-teman. Tapi ya kita berjanji untuk behave. Oke, tadi adalah visi misi dari KAC dan hari ini adalah hari terakhir kita akan ngomongin tentang kingdom mindset. Dan seru banget waktu kita ngomongin tentang kingdom mindset. Kemarin minggu pertama kita bahas tentang bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus. Kingdomnya hanya Tuhan Yesus saja. Mau teman-teman dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri atas. Ah betul. Kalau hatimu seperti kaulah saudara dan Iya betul itu. Iya. Kita nggak penting dari mana, yang penting kita memuji dan menyembah Raja dari segala Raja. Namanya siapa? Yesus Kristus namanya. Jadi di tempat kita memang kita lebih ke saling mengasihi, saling sayang-sayangan daripada saling saing-saingan. Dan juga itu yang terus aku dengar dari banyak hamba-hamba Tuhan juga. Dan kita percaya kita semua ini satu tubuh Kristus. Ada yang tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan dan semuanya. Itu minggu pertama kita belajar itu. Minggu kedua kita belajar tentang sudahkah Tuhan menjadi raja atas hidup kita? Ya kan? Teman-teman kalau teman-teman kelewatan, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube kita tentang kingdom mindset. Apakah kerajaan Tuhan sudah menguasai hidup kita atau ternyata masih kingdom of me atau ego kita atau pride kita, kesombongan kita. Nah minggu ketiga kita belajar tentang kingdom mentality. Sadar, dibawain sama Ibu Gladys nih, Kakak Gladys, Kakak Yud kita ya. Tentang kingdom mentality, kita harus punya kingdom mentality. Dan ini sangat penting juga buat kita semua karena kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Nah hari ini secara singkat aja, karena waktuku cuma 15 menit, nanti kita akan ketemu secara group on. Kita akan ngobrol sama-sama. Kita akan ngomongin tentang Kingdom Ambassador, sama seperti gereja kita. Namanya Kingdom Ambassador. Citizen of the Kingdom. Oke, nah teman-teman. Ini dia. Nah kalau teman-teman lihat, Kingdom ini ada dua kata di situ. Yaitu si King. Wih baru nih teman-teman nih baru nih itu. King. Sama Dom. King ini artinya raja. King adalah raja. Dom ngomong tentang dominion. Wilayah kekuasaan. Kingdom. Jadi wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh seorang raja. Dan itu berdampak sama wilayah pemerintahannya dia. Itu adalah kingdom. Nah, Yohanes 18 ayat 36 sampai 37 bilang, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, ngana yang bilang, no? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari apa? Kebenaran
mendengarkan suaraku. Kalau kita bicara tentang semua orang yang berasal dari kebenaran. Minggu kedua Ko Andi bilang, sudahkah Tuhan menjadi raja berkuasa atas hidup kita? Tuhan kita adalah kebenaran yang sejati. Semua orang yang mencintai Tuhan, dia akan mendengarkan perkataan sang kebenaran itu sendiri. Haleluya. Nah, Tuhan bilang kerajaannya dia bukan ada di sini. Karena kalau ada di sini pasti udah perang deh. Tapi kerajaanku bukan dari sini. Dia bilang gitu. Dan aku percaya kerajaan Tuhan akan mempengaruhi hati, pikiran, dan kehendak kita sesuai dengan kerajaannya Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus ngajar doa, dia bilang apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu Yesus sudah menjadi raja kita. Nah ini berbicara tentang perubahan yang sejati di dalam hidup kita. Dari pikiran, dari hati, dan dari tendensi atau apa yang kita lakukan, dari kehendak kita. Itu semua dikuasai oleh value-value firman Tuhan. Kingdom of God. Yang mau katakan amin? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus selalu memberitakan tentang kerajaan surga. Dan depannya selalu berbicara tentang bertobat. Karena pada awalnya Tuhan sudah memberikan dominion itu buat kita semua. Tapi yang menarik ketika Kejadian bilang tentang dominion itu sendiri. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala ternak atas bumi gitu ya. Tapi ternyata bahasa aslinya Ibrani itu ngomong bahwa dominion ini bahasa aslinya berbicara tentang namanya mamlakah. Coba ya sama-sama sebutin ya, mamlakah. Ya itu dia. Mamlakah yang artinya kingdom. Ternyata. Sehingga bahasa aslinya ngomong begini. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan kita berikan kingdom. Buat manusia. Kingdom itu adalah sesuatu yang mempengaruhi. Dan berdampak di wilayah kekuasaannya. Kalau hidupmu dikuasai oleh kerajaan Allah. Maka hidupmu, pikiranmu, perkataanmu, kehendakmu. Pasti terdampak sama value-value kerajaan Allah. Haleluya. Itu adalah kingdom. Sama-sama bilang kingdom. Mamlakah. Awas ya muncrat di depannya ya. Ludah kemana-mana. Nah ini dia. Sekarang kita ngomongin tentang ambasador. Apa itu ambasador? Utusan resmi, terutama diplomat berpangkat tinggi, sadis. Yang memiliki suatu negara dan ditugaskan untuk mewakili pemerintahan negaranya ke negara berdaulat lain. Atau organisasi internasional untuk melaksanakan misi kerjasama negara. Nah yang Tuhan mau ketika Tuhan Yesus bilang bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Mamlakah is here. Kingdom of God is here. Kenapa dia bilang kingdom of God is here? Karena ketika Adam jatuh dalam dosa yang dia kehilangan adalah kingdom of God. Sehingga pas Tuhan Yesus datang, dia pengen memulihkan kingdom itu juga. Mamlakah is here. Nah, kita melihat bahwa kita sebagai utusan-utusan Tuhan, kita juga harus mewakili kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Yang mau katakan amin. Karena kita adalah ambasador-ambasadornya Tuhan. Siapa di sini ambasador-ambasadornya Tuhan? Angkat tangannya. Katakan lu ambasadornya Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tugas kita adalah untuk mendampakkan, bahasanya ya, mempengaruhi kehidupan di sekitar kita dengan value-value kingdom of God. Tuhan datang ke sini bukan bawa agama, tapi dia pengen bilang bertobatlah, kingdom of God is here. Pengen berbicara tentang kerajaan Allah. Waktu manusia kehilangan kingdom itu, mamlakah itu. Waktu manusia kehilangan kemuliaan Allah.
Kita semua jatuh dalam dosa teman-teman semua. Hilang itu semua. Tapi Tuhan Yesus yang membawa kerajaan itu kembali. Sehingga dia minta supaya kita bertobat. Sama-sama bilang bertobat. Perubahan hati, pikiran, kehendak kita, perbuatan kita, perlakuan kita. Ketika Yesus sudah menjadi raja atas hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah Yesus menjadi raja atas hidupmu? So good. Wow. Biasa kalau khotbah karismatik begitu ya. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan dan raja? Sama-sama bilang raja. Karena kalau bukan Tuhan Yesus jadi raja, yang lain bisa jadi raja dalam hidupmu. Ketakutan bisa, kegelisahan bisa, kekhawatiran bisa, bahkan dirimu sendiri bisa jadi raja atas hidupmu. Dan itu sangat mempengaruhi hidup kita. So, kita berdoa biar Tuhan Yesus menjadi raja dan mempengaruhi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang mau katakan amin. Katakan tindakan. Cara berpikir, cara berbicara, cara mengasihi. Itu sesuai dengan kingdom of God. Enggak, udah cukup. Itu sesuai dengan kingdom of God. Yang mau katakan amin? So, put your pride in the altar of God. Taruh sombonganmu, pride kita pada Tuhan ini. Karena biar engkau saja yang bertata di dalam hidup saya. Haleluya. So, gue percaya waktu Tuhan sudah bertata atas hidup kita. Menjadi Tuhan dan Raja. Maka itu akan mengubah hidup kita sekaligus mengubah kultur. Alias culture. Holy culture. Aku agak-agak British gitu ya. Jadi holy culture. Iya kan ya, bisa ya. Holy culture. Nah, culture ini yang membuat orang melihat. Culture apa nih? Oh, ini culture sebuah bangsa. Kalau teman-teman lihat ini, nah tuh coba lihat. Ini baru-baru saja terjadi. Siapa mereka? Kenapa teman-teman tahu itu Jepang? Doraemon, biru. Ya. Apa yang mereka lakuin? Kalau ada orang Indonesia kayaknya seimbang tuh. Orang itu buang dia ambil. Bersih. Aduh. Ya, kita bisa lihat sebuah culture dari bangsa itu sendiri dari Jepang. Bahwa di Jepang itu memang mereka culture-nya begitu. Buang sampah pada tempatnya. Makanya bersih banget. Teman-teman bisa dibaptis di got. Kalau di Jepang. Kalau di sini mau dibaptis di got? Gak mau ya. Kalau di sana di got. Karena gotnya bersih. Ada ikang-ikang yang terlihat. Belut lewat pun bisa dilihat di belut. Karena bersih banget. Culture-nya juga di sana dikasih batas kuning pun kita ngantri di batas kuning. Setuju ya? Tanpa ada yang ngomong, ngantri di batas kuning, ngantri, awas. Enggak. Kita udah datang di situ langsung ikut culture-nya. Gue kalau lagi berangkat ke Jepang waktu first anniversary sama Sinta. Makan coklat, cari tempat sampah gak ada. Bersih banget, gak tega. Jadi kebawa culture-nya. Makan coklat, taruh di kantong. Berbeda kalau saya di Tangerang. Makan coklat. Saya bertobat ya. Aduh, harus dimulai dari kita ya. Soalnya ada yang tugas di PUPR, jadi kita harus tahu kebersihan Indonesia. Kita tahu culture-nya, ngantri lah. Kalau makan gak boleh nongkrong di situ. Cop, jalan. Gak boleh cop, gimana kabar lu? Dimarahin sama, dimarahin sama orang Jepang. Karena mereka udah pengen makan duluan. Dan di sana kalau saudara makan, restorannya, makan ramen ya, itu dikasih lagu-lagu jazz yang cepat.
Bukan lagu yang slow kayak di hotel gitu, kayak di spa, tapi kasih lagu jazz yang cuma cang cang jeng 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 tang deng tak ding jeng jeng. Saudara kebayang makan ramen dengan lagu begitu? Ceng ceng jeng 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 jeng. Jadi aduh cepat. Andeska. Cepat banget. Tapi emang di situ culture-nya. Jadi tanpa dilarang kita juga duduk. Oh udah langsung jalan. Dan gak bisa marah. Gue pengen duduk apa lo? Gak bisa. Karena culture-nya udah seperti itu. Pemerintahannya mempengaruhi wilayah kekuasaannya. Kalau Yesus memerintah atas hidupmu, itu akan menguasai seluruh kehidupanmu. Dengan culture kerajaan surga. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan dan Raja atas hidupmu? Nah, sebentar lagi kita akan group on. Group on-nya ini kita akan bahas tentang, udah gak ya? Tuhan Yesus sudah jadi Raja belum di atas hidup gue? Atau jangan-jangan masih ada sesuatu yang kita masih pikirkan selain Kristus, di luar Kristus. Kristus ya nanti-nanti dulu deh. Tuhan Yesus tidak menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Tapi ya mungkin tas bermerekmu, your hype beast, sepatu, kalau cowok-cowok. Mungkin nungguin ya. Mungkin pride-mu atau apapun juga. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah berkuasa atas hidup kita, kita mah akan hidup tenang. Nah, di dalam gereja ini kita lagi sama-sama, yuk kita terus terkoneksi. Terus berusaha menyatukan diri kita. Bukan menyatukan apa ya, bahasanya apa ya, kalibrasi. Apa itu kalibrasi itu? Menyampur adukan gitu kali ya. Adonan dicampur aduk gitu ya. Telur, tepung, dikalibrasi dengan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan setiap hari pasti ada yang kita cek di sini. Dan itu yang aku lakukan sekarang. Makanya sekarang kalau lagi doa gampang banget nangis. Karena memang kebaikan Tuhan memang seindah itu. Dan setiap hari harus kita nikmatin teman-teman. Jangan sampai keindahan Tuhan itu sirna dan pudar di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata kita menerima yang tidak akan pernah pudar. Tidak akan berkurang. Kita menerima kasih yang sempurna. Cuma terkadang cinta kita yang pudar sama Tuhan. Sehingga kita tidak menjadikan Tuhan sebagai raja lagi atas hidup kita. Tapi sesuatu hal yang di luar Tuhan. Apapun itu. Pelayanan juga bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Makanya kita harus cek. Sudahkah Yesus menjadi nomor satu dalam hidupku? Yang mau menjadikan Yesus dan sudah menjadikan Yesus dalam hidupnya. Coba tolong angkat tangannya, aku pengen ngeliat. Haleluya. Tuhan kita luar biasa ya. Oke, nanti kita akan sama-sama dibagi dalam beberapa grup. Kita akan share tentang kingdom mindset. Dan nanti teman-teman akan dibagi beberapa grup sama panitia. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan membagi grup Tuhan Yesus. Kami udah belajar tentang kingdom mindset itu Tuhan. Dimana kami harus punya pola pikir kerajaan Allah. Mentalitas kerajaan Allah. Dan kami adalah sama-sama tubuh Kristus. Kami saudara, kami saling menguatkan satu sama lain. Dan Engkau yang menjadi Raja atas hidup kami. Mari sebentar kami akan group on. Tuhan Yesus pimpin setiap kami, sertai setiap kami. Sehingga kami mendapatkan sesuatu, kami dikuatkan lewat group on ini Tuhan. Thank you so much. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.